Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya anak-anakku, kembali lagi dengan Pak Andi, guru PJOK Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Semoga di pertemuan kali ini kita semuanya diberikan kesehatan, kita semuanya dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin, amin ya robbal alamin. Kan anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anakku, mengawali materi di tema 6, kita masih di tema 6 ya. Nah, ini tentang merawat hewan dan tumbuhan. Sekarang kita masuk di subtema 3 dan subtema 4. Untuk pembelajaran kali ini, Pak Andi langsung menyampaikan dua subtema, sama seperti pembelajaran yang Jumat kemarin ya. Menyampaikan di subtema 3 dan subtema 4. Subtema 3 ini tentang tumbuhan di sekitarku. Materinya variasi gerak melompat mengikuti irama. Itu untuk subtema 3. Sedangkan di subtema 4 yaitu tentang merawat tumbuhan. Materinya adalah variasi gerak non lokomotor. Di dalamnya gerak non lokomotor itu ada menekuk dan meliuk. Kan anak, untuk lebih jelasnya lagi langsung kita menuju ke materi. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke materi, tujuan pembelajaran di subtema 3 ini harus kalian pahami ya anak-anak ya. Oke, tujuan pembelajaran subtema 3 yang pertama, dengan memperhatikan aturan permainan kupu-kupu, anak-anak dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai irama dengan benar. Berikutnya yang kedua, anak-anak dapat mempraktekkan prosedur penggunaan variasi gerak melompat sesuai irama dengan benar. Jadi seperti biasa di tujuan pembelajaran ini, kalian bisa menyampaikan, kalian bisa menjelaskan. Yang kedua, kalian harus bisa mempraktekkan. Oke, itu untuk tujuan pembelajarannya. Oke, sekarang lanjut. Kita masuk di materi ya. Materi subtema 3 tentang variasi gerak melompat mengikuti irama. Nah, sekarang karena ini pembahasannya tentang melompat, Pak Andi mau menjelaskan sedikit tentang pengertian gerakan melompat. Apa sih gerakan melompat itu? Melompat adalah gerakan mendorong tubuh ke atas atau ke depan. Pak Andi ulang, melompat adalah gerakan mendorong tubuh ke atas atau ke depan. Berikutnya yaitu variasi gerak melompat ada dua. Jadi variasi gerak melompat itu ada dua. Yang pertama tentang tolakan menggunakan satu kaki yang disebut meloncat. Tak ulang. Yang pertama adalah tolakan menggunakan satu kaki yang disebut meloncat. Berikutnya yang kedua, tolakan menggunakan dua kaki yang disebut melompat. Jadi harus kalian mengerti ya anak-anak, jangan sampai lupa. Kalau meloncat berarti menggunakan satu kaki, tapi kalau melompat menggunakan dua kaki ya. Awas jangan keliru, meloncat satu kaki, melompat dua kaki. Oke, lanjut. Variasi gerak meloncat. Cara melakukan variasi gerak melompat menggunakan dua kaki. Jadi ini caranya variasi gerak melompat menggunakan dua kaki dulu. Yang pertama, gerakan diawali dengan berdiri tegak, kaki rapat, tangan di samping badan, dan pandangan ke depan. Yang pertama. Yang kedua, kemudian tekuk kedua lutut dengan posisi badan sedikit merendah.
Yang ketiga, selanjutnya tolakkan kedua kaki ke arah atas depan sehingga posisi tubuh melayang di udara. Terakhir, yang keempat, caranya adalah kemudian kalau sudah melayang di udara, kalian harus siap-siap mendarat dengan posisi kedua lutut ditekuk. Kalian harus siap-siap untuk mendarat dengan posisi kedua lutut ditekuk. Itulah cara melakukannya, gerakan melompat menggunakan dua kaki. Melompat itu menggunakan dua kaki. Sekarang lanjut. Oke, sekarang cara melakukan variasi gerak meloncat menggunakan satu kaki. Ya, meloncat menggunakan satu kaki. Bagaimana caranya? Yang pertama, hampir sama dengan melompat sebenarnya, cuma cara tolakannya itu yang berbeda. Ya, kalau meloncat menggunakan satu kaki. Yang pertama, gerakan diawali dengan berdiri tegak, kaki rapat, tangan di samping badan, dan pandangan ke depan. Berikutnya yang kedua, langkahkan satu kaki ke depan dengan langkah biasa. Berikutnya yang ketiga, selanjutnya kaki yang lain melakukan gerakan meloncat ke arah depan. Artinya kaki yang lain adalah kaki yang paling kuat untuk kamu tolakan untuk meloncat ke arah depan, supaya menghasilkan loncatan yang jauh ya. Terakhir yang keempat, kalau sudah meloncat seperti tadi, sudah melayang, bersiaplah untuk mendarat dengan satu kaki disusul dengan kaki lainnya. Itu caranya gerakan meloncat menggunakan satu kaki. Kan anak, habis ini kalian akan mengamati tentang video atau gerakan Pak Andi tentang gerakan melompat ataupun meloncat. Jadi diperhatikan gerakannya Pak Andi pada saat Pak Andi mempraktekkan. Ya anak, perhatikan gerakan tersebut. Di lompat tanpa awalan. Yang kedua, lompat dengan awalan berlari atau disebut juga lompat jauh. Oke, contoh praktek seperti ini tanpa awalan. Oke, siap, tuh, lanjut. Oke, ulang lagi ya. Oke, perhatikan garis catnya. Siap, 1, 2, 3, lompat. Oke, yang pertama. Yang kedua, sekarang lompat jauh, maka awalan berlari dulu, nanti lompatnya. Perhatikan anak-anak, startnya dari sini ya. Oke ya, sudah mengerti? Oke, itu untuk anak kelas 3 subtema 4 pembelajaran 2 dan 4. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kembali lagi di Pak Andi. Sekarang kita masuk di tujuan pembelajaran subtema yang keempat ya. Tujuan pembelajaran subtema yang keempat, tadi ke subtema 3, sekarang subtema 4. Ya, tujuan pembelajaran di subtema 4 ini, yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan prosedur gerak menekuk sesuai ketukan dengan benar. Yang kedua, anak-anak dapat mempraktekkan prosedur gerak menekuk sesuai ketukan dengan benar. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan prosedur gerak meliuk sesuai ketukan dengan benar. Yang keempat, anak-anak dapat mempraktekkan prosedur gerak meliuk sesuai ketukan dengan benar. Jadi seperti biasanya sama semuanya. Tujuan pembelajaran adalah kamu harus bisa menjelaskan yang pertama, yang kedua kamu harus bisa mempraktekkan gerakan tersebut dengan baik dan benar. Itulah tujuan pembelajarannya. Oke, sekarang masuk ke materi ya. Oke, materi di subtema 4 ini tentang variasi gerak non lokomotor atau tidak berpindah tempat. Di dalamnya situ ada menekuk dan meliuk. Ya, Pak Andi jelaskan sedikit tentang gerak non lokomotor. Pengertian gerak non lokomotor. Gerak non lokomotor adalah suatu gerak yang merupakan gerakan yang tidak menyebabkan berpindah tempat. Jadi gerakan yang tidak berpindah tempat disebut non lokomotor. Yang termasuk jenis gerakan non lokomotor adalah berdiri tegak,
dengan salah satu kaki diangkat, keterampilan dasar ini termasuk kemampuan keseimbangan, ya. Jadi keterampilan untuk berdiri satu kaki itu adalah termasuk kemampuan keseimbangan karena berdiri dengan satu kaki. Oke, lanjut. Sedangkan contoh gerak non lokomotor adalah sebagai berikut. Nah, Pak Andi contohkan ada beberapa macam contoh gerak non lokomotor, ya. Perhatikan, yang pertama tentang mengulur, yang kedua menekuk, yang ketiga mengayun, yang keempat bergoyang, yang kelima berbelok, keenam berputar, ketujuh meliuk, kedelapan mendorong, 9 mengangkat, dan terakhir yang ke-10 adalah mendarat. Ya, itulah salah satu contoh gerak non lokomotor, anak-anak, ya. Ada banyak sekali, ada 10 di situ, ya. Harus kalian mengerti, harus kalian pahami tentang contoh gerak non lokomotor. Nanti kalau ada soal, ada tugas suruh nyontohkan gerak non lokomotor, kamu harus bisa menjawabnya. Oke, lanjut. Ya, ini ada sebuah gambar. Ada anak sedang menekuk kaki ke depan. Nah, itu yang sudah Pak dijelaskan tadi, menekuk kaki ke depan, yaitu anak tersebut sedang berdiri dengan satu kaki. Yang kedua itu pun juga sama, tapi menekuk kaki ke belakang. Nah, itu diperhatikan gambarnya, ya, menekuk kaki ke depan dan ke belakang. Oke, lanjut. Berikutnya gambar yang ketiga dan keempat, yaitu menekuk kaki ke samping. Dan diperhatikan lututnya ditekuk kemanakah itu. Yang keempat, meliukkan badan ke kanan dan ke kiri, yaitu diperhatikan badannya ke kanan ke kiri diliukkan, ya. Nah, itu gambar tentang meliukkan ataupun menekuk kaki, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang masuk di tugas, ya. Kalian mendapat tugas dari Pak Andi. Tugasnya adalah mempraktekkan, ya. Mempraktekkan apa, Pak? Yang pertama tadi sudah Pak Andi jelaskan, sudah ada gambarnya juga. Yang pertama, melompat dengan dua kaki. Mungkin kalian juga bisa mengamati video Pak Andi nanti, ya, melompat dengan dua kaki bagaimana. Yang kedua, meloncat dengan satu kaki. Nah, itu nanti bagaimana videonya disimak, ya. Yang ketiga, menekuk kaki ke depan, belakang, dan samping. Jadi gerakan ini masing-masing lakukan sampai 10 kali hitungan, ya. Menekuk kaki ke depan 10 kali hitungan, menekuk kaki ke belakang 10 kali hitungan, dan menekuk kaki ke samping juga 10 kali hitungan. Jadi masing-masing 10 kali hitungan. Berikutnya tugas yang keempat adalah meliukkan badan ke kanan dan ke kiri seperti pada gambar tadi. Lakukan masing-masing gerakan tersebut sama sampai 10 kali hitungan. Meliukkan badan ke kanan 10 kali hitungan, meliukkan badan ke kiri juga 10 kali hitungan. Oke, anak-anak, itulah tugas untuk kalian di rumah. Semoga apa yang Pak disampaikan materi dari awal sampai akhir bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, dan juga tugasnya ini bisa dipraktekkan dengan bagus, dengan benar, ya anak-anak, ya. Yang penting kalian harus selalu menjaga kesehatan kalian. Oke, untuk materi kali ini Pak Andi cukup sekian. Sebelum materi ditutup, marilah kita berdoa penutup terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.